Salam, hari ini kita mau bahas nih sebuah aturan baru yang lagi cukup jadi perhatian ya. Namanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025. Ini dari Ditjen Badilum Mahkamah Agung, sumber kita langsung dari naskah surat edarannya dan beberapa berita yang meliput. Tujuan kita kali ini, ya kita bedah bareng-bareng lah, apa sih inti aturan ini, kenapa kok keluar sekarang, dan apa aja poin-poin penting yang perlu Anda tahu soal pedoman hidup sederhana buat aparatur peradilan kita? Kita bongkar ya. Ya, betul. Penting banget nih lihat konteksnya dulu. Surat edaran ini bisa dibilang upaya buat membentuk karakter aparatur peradilan. Dari sumber yang kita pegang, ini bukan sekedar aturan formalitas aja, tapi udah menyangkut integritas, tanggung jawab, dan yang paling krusial, menjaga kepercayaan publik. Itu vital banget buat lembaga peradilan kan? Oke, jadi intinya surat edaran ini kayak panduan ya soal pola hidup sederhana, sasarannya juga jelas banget, semua aparatur peradilan umum, hakim, panitera, sekretaris, pejabat lain di pengadilan tingkat pertama dan banding. Nah, yang langsung bikin menarik perhatian nih, aturannya nyampe ke keluarga mereka juga. Menurut Anda signifikan nggak sih perluasan sampai ke keluarga ini? Wah, ini langkah yang menurut saya cukup berani ya, dan nunjukin keseriusan gitu. Dengan menyertakan keluarga, pesannya tuh jelas. Citra aparatur nggak cuma dibentuk pas di kantor aja, tapi juga di kehidupan sosial, di kehidupan pribadi. Tentu ini pasti ada tantangannya sendiri nanti pas implementasi. Tapi pesannya kuat, integritas itu harus jadi budaya, bukan cuma kewajiban individu pas jam kerja aja. Gitu ya. Lalu, kenapa kok sekarang ditegaskan aturan ini? Urgensinya apa? Kalau dilihat dari sumber-sumber kita, ini kayaknya bukan soal pembatasan hak pribadi ya, tapi lebih ke penegasan komitmen pada integritas dan keteladanan. Ini langkah preventif juga untuk memperkuat judicial integrity, menekan potensi korupsi, pelanggaran etik. Bisa jadi juga ini respons kan terhadap sorotan publik yang makin tajam soal gaya hidup pejabat. Jadi semacam upaya proaktif gitu buat jaga marwah peradilan. Oke, oke. Di dalamnya ada 11 poin utama ya. Beberapa yang paling dasar nih misalnya, hindari gaya hidup hedonis, konsumtif, terus larangan pamer kemewahan. Termasuk, nah ini relevan banget sekarang, di media sosial. Biar nggak ada kesan eksklusif atau gimana gitu ya. Selain prinsip umum ini, ada nggak sih poin lain yang rasanya lebih spesifik atau mungkin agak mengejutkan? Ada banget. Beberapa malah sangat spesifik. Misalnya nih, pembatasan perjalanan ke luar negeri kalau bukan urusan dinas. Lalu, larangan nggak cuma menerima hadiah, tapi juga memberi hadiah yang ada kaitannya sama jabatan. Ini dua sisi langsung ditutup celahnya. Oh, memberi juga nggak boleh ya? Iya, memberi juga. Terus, nah ini yang menurut saya unik. Larangan memberi pelayanan apapun. Disebutin loh contohnya, oleh-oleh, jamuan makan, sampai bayarin penginapan, itu nggak boleh. Ini buat pejabat atau pegawai Ditjen Badilum yang lagi berkunjung ke daerah. Mau kunjungan dinas atau pribadi, sama aja. Nggak boleh dilayani kayak gitu. Ini sinyal kuat banget buat mutus potensi gratifikasi terselubung atau budaya ewuh pakewuh gitulah. Menarik, menarik. Sampai sedetil itu ya. Ada juga larangan eksplisit buat datang ke tempat-tempat yang dianggap bisa merendahkan martabat peradilan. Betul. Disebut loh, kayak lokasi judi, diskotik, klub malam. Ini negasin lagi kalau perilaku di luar jam dinas pun tetap jadi perhatian. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, ini bukan cuma soal jangan hidup mewah aja ya. Nggak cuma itu. Ini nyentuh banyak banget aspek perilaku. Publik, privat, bahkan interaksi antar kolega pun kena. Upaya jaga citra dan kepercayaan publik itu terasa banget di sini. Wah, implikasinya luas berarti ya. Luas banget. Keseluruhan poin ini intinya kan mengarah ke harapan agar aparatur keperadilan plus keluarganya itu jadi teladan. Perilakunya diharapin selaraslah sama norma hukum, agama, adat, kasih pengaruh positif, jaga wibawa institusi. Ditandatangani langsung sama Dirjen Badilum, Pak Bambang Mayanto. Ini nunjukin keseriusan dari atas. Oke, jadi kalau kita ringkas nih, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 ini langkah konkret ya dari Ditjen Badilum MA. Tujuannya jelas, mendorong gaya hidup sederhana, berintegritas, baik buat aparaturnya maupun keluarganya, fokusnya di pencegahan, keteladanan, dan yang paling penting, balikin kepercayaan publik ke lembaga peradilan. Nah, setelah kita dengerin detil aturannya tadi, mungkin nih muncul pertanyaan di benak Anda.
Seberapa efektif sih pedoman kayak gini buat ngubah budaya yang mungkin udah lama ada? Terus, gimana mekanisme pengawasannya efektif? Apalagi buat aspek yang nyentuh ranah pribadi dan keluarga di era digital, era medsos yang serba terbuka gini. Ini tantangan loh. Menarik buat kita pantau bareng-bareng, kelanjutannya gimana?